Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wirdawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pariaman, SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Laura Stefani. Beliau adalah guru seni budaya di SMA Negeri 4 Pariaman. Assalamualaikum Bu Laura, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Wirda. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai gitu Bu? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 yang rancangan yang saya mau gunakan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan makna komponis dengan tepat. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap menghargai karya komponis, dan peserta didik mampu mengidentifikasi komponis Indonesia di era tahun 1902 sampai dengan tahun 1915. Oh iya, baik Bu. Jadi ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya? Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 area pengembangan, yaitu yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu mengidentifikasi siapa-siapa saja komponis-komponis Indonesia. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu dengan menulis biografi dari komponis-komponis tersebut. Baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin juga ingin mendengar gitu Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan juga untuk metode, saya menggunakan model pembelajaran memahami konsep atau discovery learning Bu. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan metode strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan juga metode diskusi kelompok dan juga penugasan dan tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas? Jadi untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam gambar tokoh-tokoh komponis Indonesia, kemudian dengan adanya LKPD atau lembar kerja, lalu adanya slide presentasi menggunakan Canva, dan tentunya juga proyektor dan laptop. Oh iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Di kelas berapa dan jam berapa gitu Bu? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam 1 ke 2 di kelas 12 F2 Bu. Oh iya, baik. Jadi nanti hari Rabu di kelas 12 F2 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas nantinya ya Bu. Baik Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, selanjutnya kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik sebelum kita akhiri.
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran ya Bu dari media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan, dan juga persiapan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan ini. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi berikutnya hari Rabu depan ya Bu. Ya, siap. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tidak, Bro. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Abdurrahman. Berapa? Afridelia. Al-Hafiz. Dah, sekarang kita masuk ke komponis Indonesia. Yang pertama, keyakinan kelas, yaitu yang pertama, silakan dibaca. Menjaga kebersihan kelas. Lihat kanan kiri bawahnya ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah, silakan dibuang keluar. Dah. Yang kedua apa? Masuk harus tepat waktu. Yang ketiga, antara sesama, antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Keempat, menjaga sikap dan ucapan di dalam kelas. Maksudnya apa? Menjaga ucapan kita agar tidak menyinggung hati orang lain. Karena mungkin anggapan kita itu bercanda, tapi kalau misalkan orang itu lagi nggak mood atau orang itu lagi ada masalah, itu pasti bakalan jadi masalah nantinya, bikin dia nggak nyaman. Nah, jadi gimana pun kita juga harus dilihat-lihat dulu teman kita itu gimana moodnya. Jadi sikap dan ucapan juga harus dijaga. Yang kelima, hadir dengan sepenuh hati. Maksudnya badannya di sini, pikirannya di luar. Nah, itu yang nggak boleh. Badannya harus di sini, pikirannya juga harus di sini. Jangan layang-layang, jangan yang lain pula yang dipikirin. Jangan, nanti saya pulang sekolah ngapain ya? Padahal ini baru masuk sekolah. Nanti pulang sekolah yang udah dipikirin. Nanti saya istirahat makan apa ya? Kan kita belum istirahat. Jangan pikirin yang aneh-aneh. Yang keenam, saat ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Kalau misalkan ibu berbicara, kalian mendengarkan. Kalau kalian yang berbicara, nanti teman kamu yang lain ataupun ibu nanti akan mendengarkan. Jadi kita saling-saling mendengarkan saat ada orang yang berbicara. Nah, kita ice breaking dulu. Lihat kanan kiri kamu. Kita senyum selama 10 detik aja. Ibu itu mundur. Silakan lihat teman kamu samping kanan, samping kiri, senyum dengan ikhlas. Mulai 10, 9, 8, 7, 2, 1. Oke? Udah ikhlas senyumnya? Belum ikhlas? Kenapa belum ikhlas? Kan kalau misalkan kita senyum itu pasti dapat pahala. Dikasih pahala gratis mau nggak? Sekarang rilekskan badannya. Duduk yang senyaman mungkin, tapi kepala tidak boleh di atas meja. Pejamkan matanya, duduk yang tegak. Duduk tegak, badannya tidak ada yang membungkuk. Silakan pejamkan matanya. Kamu dengarkan musik ini selama 3 menit.
Apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan musik tersebut? Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama, silakan dibaca. Kedua, 3. Apa ini maksud dengan komponis? Siapa yang tahu? Komponis apa? Orang yang menciptakan satu karya lagu, dimulai dari liriknya, dimulai dari notasinya, dimulai dari musiknya. Komponis besar di Indonesia, W.R. Supratman, karena ada di bawahnya. Siapa W.R. Supratman itu? Pencipta lagu Indonesia Raya. Selain dari W.R. Supratman, siapa lagi? Ibu Sud, Ismail Marzuki, siapa lagi? Kita next. Kamu masih ingat lagu ini? Ibu Kita Kartini, ciptaan dari W.R. Supratman. Kita coba nyanyikan bareng-bareng ya. Ibu kasih tahu biografi atau profil dari W.R. Supratman. Silakan kamu catat poin-poin pentingnya di dalam buku catatan kamu. Biografi W.R. Supratman atau profil W.R. Supratman. Siapa dia, terus sebagai apa sebelum dia jadi pencipta lagu, tanggal berapa lahirnya, terus berapa lagu yang sudah diciptakannya, apa saja lagu-lagunya, kemudian bagaimana perjuangannya pada saat menciptakan lagu Indonesia Raya, dan juga tanggal berapa beliau wafat. Oke? Lagu Indonesia Raya sangat lepas dari sosok Wage Rudolf Supratman. Ia merupakan pencipta lagu sekaligus maestro musik kenamaan Indonesia. Oke? Tahun berapa beliau lahir? Nah, sebagai apa sebelum profesi yang sebenarnya? Wartawan dan penulis buku. Nah, pada saat dia menciptakan lagu Indonesia Raya, itu dikumandangkan pada acara apa? Pada tahun? Tapi dengan menggunakan biola tanpa lirik, karena pada saat itu Belanda sangat-sangat terganggu dengan kata-kata merdeka. Nah, kemudian kita next ya, lanjut ke komponis yang kedua. Kalian masih ingat lagu ini? Hafal? Nyanyikan dengan semangat. Yang menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku adalah Ibu Sud, atau yang dikenal dengan Sarijah Niung. Nah, siapakah beliau dan apakah profesi beliau? Nah, sekarang kamu lihat dan silakan kamu catat lagi poin-poin pentingnya. Di balik kegembiraan dan perayaan Pasca Merdeka ternyata juga menyimpan banyak trauma, terutama pada sebagian besar anak-anak Indonesia kala itu. Berapa lagu yang sudah diciptakannya? 200 lebih lagu. Next, kamu tahu lagu ini? Ini adalah salah satu lagu ciptaan Ismail Marzuki yang biasanya sering kita dengarkan pada saat entah itu 17 Agustus atau hari-hari pahlawan. Nanti yang 4 ini kalian cari biografinya, kalian buat entah itu boleh menggunakan video, entah itu boleh menggunakan lagu, atau menggunakan slide PowerPoint atau slide PPT di Canva itu boleh, atau bikin dengan menggunakan komik atau makalah atau infografis sesuai dengan apa yang kamu kuasai. Jadi masing-masing kamu silakan kamu pilih salah satu dari keempat ini, internet nantinya, kamu pilih salah satu. Jadi minggu depan bisa kita dengarkan, ada yang dari video, ada yang dari lagu, ada yang menggunakan slide PowerPoint, ada yang menggunakan komik kalau misalkan bisa, ada yang membuatnya dengan infografis kalau misalkan memang kamu lebih simpel dengan infografis. Jadi berbagai macam bentuk tugas kita.
sesuai dengan kemampuan kamu di dalam membuat tugasnya. Oke, sekarang kita cobakan latihan dulu. Oke, kita mulai. Ya, siap ya. Kita buat kesimpulan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan siapa saja tokoh-tokoh yang kita pelajari? Yang pertama, Wayan Supratman, Ibu Sup, dan Ismail Marzuki. Nah, Wayan Supratman sebagai siapa dia sebenarnya? Profesinya pencipta lagu dan wartawan serta penulis buku. Yang Ibu Sup? Guru pembatik dan pencipta lagu anak-anak. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah buat kamu dan selalu dapat ilmu-ilmu baru yang kamu pelajari nantinya di setelah ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Wirdawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pariaman, SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Saya masih ditemani oleh Ibu Laura Stefani selaku guru mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 4 Pariaman yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Alifah Monika Jensi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Monik. Assalamualaikum Bu Laura. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Wirda. Alhamdulillah. Ya. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Laura terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Tentunya kalau misalkan kita diobservasi pasti ya. Ada rasa-rasa was-was Oh atau iya deg-degan Bu, ya. Wajar ya Bu. Karena yang namanya kita dinilai itu pasti ada rasa-rasa ya Bu. Cuman alhamdulillah setelah pembelajaran itu berlangsung, nah itu udah mengalir aja. Iya. Dan juga siswa-siswa juga mulai enjoy dengan adanya menikmati Bu ya Bu. Wirda, ya dengan Iya. adanya Bu Wirda di situ. Kadang-kadang kalau misalnya ada siswa-siswa, kalau misalnya ada orang yang bukan gurunya di dalam itu kan pasti ada rasa gimana gitu. Iya. Sampai setelah perjalanan itu juga alhamdulillah mereka enjoy. Iya. Begitu juga dengan mereka menggunakan pembelajaran seperti Canva tadi ya Bu. Iya. Sesuatu hal yang menarik juga. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Ya, Bu. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin di area pengetahuan saya mengidentifikasi siapa-siapa komponis-komponis yang ada di Indonesia di era 1902 sampai 1915 tadi. Kemudian di era keterampilan yaitu dengan menulis biografi dari para komponis-komponis tersebut. Oh, iya Bu. Baik Bu. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau belum gitu Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan tentunya di bagian mungkin peserta didik ada yang tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Oh gitu ya Bu. Baik. Jadi
sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, tetapi memang masih ada kekurangan ya. Menurut Ibu kekurangan tersebut, kendala-kendalanya kira-kira apa gitu Bu, dalam proses pembelajaran? Iya, siswa di dalam pembelajaran itu kan saya bagi kelompoknya. Jadi mungkin pada saat membagi kelompok itu terlalu banyak dalam satu Oh iya, kelompok. terlalu Jadi banyak, mungkin ya. ada beberapa siswa yang hanya mengandalkan temannya saja untuk melakukan tugasnya tersebut, dan juga menjadinya membuat dia tidak aktif karena dia mengandalkan orang lain untuk Iya. melakukan tugas tersebut. Dan juga mungkin ada yang kurang berminat kali di dalam pembelajaran tersebut, iya, mungkin bisa jadi karena ya, Bu. memang bukan minat atau bakatnya di sana Iya, mungkin. Nah, itu bisa kurang. jadi juga. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Bu dalam pembelajaran, Ya. Atau dan kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Iya mungkin karena ini apa namanya tadi di dalam kelompok itu terlalu banyak gitu. iya, terlalu banyak siswa tersebut. Saya bagi kelompoknya, seharusnya dalam satu kelompok itu ada maksimal 3 orang. Jadi ada pembagian tugas yang harusnya mereka kerjakan. Kalau seandainya 6 orang atau sampai 7 orang, mungkin karena memang terlalu banyak. Iya, mungkin terlalu Jadi banyak dia ya, Bu. mengandalkan temannya itu saja untuk mengerjakan tugas. Sementara kan kalau misalnya untuk berkelompok kan harus ada pembagian-pembagiannya agar apa yang di dalam kelompok itu buat semuanya memahami. Jadi karena memang terlalu banyak dan juga mungkin ada ketidaknyamanan antara satu kelompok itu dengan temannya yang lain. Jadi ya udah deh, dia anggap diem aja jadinya. Jadi kurang aktif di dalam kelompok tersebut. Dan juga nantinya saya juga dari jumlah kelompok yang terlalu banyak, itu kan harusnya ada pendekatan juga yang saya buat dari bakat dan minatnya. Jadi mungkin itu yang yang terlewatkan pada saat di awal pembagian kelompok tersebut. Itu sih Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi itu adalah rencana ke depan itu ya, rencana ke depannya. Kira-kira nanti Ibu menyelesaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar ya, masing-masing tadi ya. Kemudian ada menggunakan berarti Ibu juga dalam proses pembelajaran ke depannya nanti akan Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya. Seperti gaya belajar menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang baik juga dibandingkan dengan yang sebelumnya ya Bu. Nanti saya tunggu nanti ya Bu cerita-cerita Ibu. Kira-kira nih kapan ya akan Ibu lakukan perubahan dengan merencanakan apa yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin dalam waktu secepatnya, bisa jadi kalau minggu depan mungkin udah mulai waktu ujian, dan kemungkinan ya pokoknya secepatnya saya akan membuat strategi seperti itu. Ya. Kalau seandainya masih ada jadwal pembelajaran yang sebelum ini, mungkin secepatnya sebelum ujian akan saya lakukan. Tapi kalau misalnya memang sudah memasuki masa ujian, mungkin awal semester depan akan saya lakukan. Baik ya Bu. Berarti untuk semester depan Ibu coba terapkan ya. Terima kasih banyak Ibu Laura atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa dipercepat realisasinya ya. Selanjutnya mohon masukannya juga kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kita, atau mungkin kegiatan observasi yang di kelas tadi. Terima kasih Bu Wirda. Di sini saya melihat percakapan dari antara Ibu dan Ibu
Laura. Itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Jadi percakapannya sudah terarah, sudah membahas dengan apa itu tujuan pembelajarannya, Ya. strateginya seperti apa. Terus juga tadi setelah pasca observasi juga sudah terlihat apa yang akan dilakukan Bu Laura nanti ke depannya. Seperti Ya. itu. Jadi Bu Laura sendiri juga sudah menyadari bahwasanya keadaan lingkungan yang memang tidak bisa kita hindari, yang membuat anak merasa terganggu. Iya. Kenyamanan itu kan perlu ya Bu. Iya. Jadi itu hal yang memang tidak bisa juga kita atasi Iya. sendiri. Tapi ya tadi Bu Laura sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mengkondisikan kelas. Jadi pada diskusi siang hari ini itu semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan juga tidak ada rasa ini ya Bu, maksudnya canggung gitu Iya. ya. Jadi Iya, itu kayak Mengalir sudah gitu ya. terbiasa gitu Iya. antara Bu Laura dan Ibu Wira Iya. juga sepertinya sudah biasa Iya. melakukan hal seperti ini. Jadi semoga dipertahankan ke depannya hal-hal baik yang seperti ini untuk Iya, Bu. perbaikan mengajar kita juga. Iya, iya, Bu. Bukan berarti observasi yang seperti ini itu untuk menjatuhkan teman kita tidak, tapi malah membantu teman kita yang tadinya kita tidak tahu atau memang mungkin tidak terlintas oleh kita, teman yang memperhatikan bisa memberikan masukan. Iya. Dan begitu juga nanti sebaliknya Bu Laura juga bisa nanti ke Bu Wirda juga bisa nanti jika Bu Wirda butuh Iya. bisa minta Bisa bantuan minta. juga ke Iya. Bu Laura. Iya. Itu tanggapan dari saya. Kalau masukan tidak ada ya Bu, karena memang situasi dan kondisi keadaan sekolah Iya. kita tidak bisa menyalahkan dalam pembangunan juga ya. Iya, Iya. ya, ribut jadinya, Bu. Iya. Karena ya kalau bisa kan SMA 4 ini kan sama maju gitu. Iya, Jadi, amin. kalau Insyaallah. sudah dibangun berarti kan ada Kemajuannya, perbaikan iya. gitu dari kepala sekolah Bu Desi. Iya. Jadi itu saja dari saya, tidak ada tambahan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Laura. Iya, sama-sama Bu Sudah Monik. membantu jalannya proses dari Ya. CGP saya Bu Wirda. Iya, CGP. sama, Bu. Semoga nanti Bu Laura ini ya next Iya. PGP. Ya, semoga juga Bu Laura bisa lancar. Amin. Ya. Ya. Ya nanti dibantu ya. Iya, ya, Bu. Ya itu saja Bu Wirda, saya kembalikan ke Bu Wirda. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan dan tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Hari ini akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, kemudian pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Monik dan juga Ibu Laura. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.